Bapa di surga, penguasa langit dan bumi yang penuh cinta kasih untuk anak-anak-Mu. Kami sudah hadir ya Tuhan, yang bersaudara di CH 231 Rumah Kasih untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah yang membawakan firman-Mu untuk Bapa yang mengiringinya, agar kami semua yang terkoneksi bisa mendengarkan dengan baik dan melaksanakan sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap menerima firman-Mu. Amin, haleluya. Kembali Bunda Ella. Terima kasih untuk Ibu Safir. Tuhan memberkati dengan doa untuk firman Tuhan. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Om Pandijo atau Om Dodi Pangemanan untuk membawakan firman Tuhan di siang hari ini dalam ibadah kita. Dipersilakan untuk Om Dedi atau Om Pandijo, dipersilakan ganti. Terima kasih atas kepercayaan pada siang hari. Pertama-tama saya minta maaf ke seluruh user Rumah Kasih pada siang hari ini, karena saya sempat WA sama Bunda Wi, saya mohon cuti seminggu untuk melayani pekerjaan Tuhan karena kesibukan di Delta. Karena waktu saya dapat pelayanan, saya lagi pegang motor, saya lupa bahwa saya melayani, tapi ketika saya mau turun melayani di pinggir jalan malah hujan deras. Jadi pada saat itu saya langsung serahkan mandat pelayanan, daripada pelayanan saya jadi rusak saya serahkan ke orang lain. Jadi saya sempat berapa minggu saya minta maaf kepada user-user, bukan saya tidak mau, tapi karena padatnya pelayanan di Jakarta sampai terjadi seperti itu. Bahkan kemarin pun pelayanan istri saya mendadak dibatalin, tapi sebelumnya udah sampai pesan sama Pak Roger, Pak Theo supaya diambil alih, karena istri saya juga tiba-tiba sama pelayanan di Delta tidak bisa digugat lagi. Tapi sekali lagi saya minta maaf, membuat saya ricu di Rumah Kasih. Tapi saya percaya semua itu Tuhan akan pulihkan semuanya. Nah, saya akan membaca firman Allah pada kitab Yohanes 21 mengenai gembalakan domba-dombaku, ayat 15, 16 dan 17. Saya bacakan biar jemaat mendengarkan. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-domba." Ayat yang 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Sampai di sanalah kebenaran firman Allah. Kalau kita pelajari Yohanes 21 ini sudah puncak persiapan mana Yesus akan naik ke sorga. Tapi kalau kita pelajari lebih awal, Yohanes pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, saya ikutin satu persatu kata demi kata. Saya pelajari benar dan saya kaji di sana kenapa ayat pasal 21 Yesus menekankan kepada Simon.
Karena Simon orangnya arogan. Tapi Yesus sayang dia. Cuma Yesus menegur kepada dia, bukan dia tidak punya kasih kepada Kristus. Sekali lagi, murid-murid Yesus punya kasih kepada Yesus. Di sini bukan berbicara kasih, tapi di sini Yesus menekankan moralitas murid-muridnya. Karena pada hari lalu, minggu lalu, pada 2 minggu lalu saya dengar ada 2 hamba Tuhan bilang kasih itu benar. Dan ibu muda hamba Tuhan, ibu rohani, dia menyampaikan ini berbicara kasih, itu benar. Tapi yang sesungguhnya di sini bukan soal kasih kepada Kristus. Yang ditekankan kepada Yesus, kepada Simon, mengenai salib, lambang salib, kasih kepada manusia. Kita anak-anak Tuhan pasti kalau dia tanya mengasihi Yesus, saya mengasihi Yesus. Tapi bukan itu yang dituntut Yesus, tapi Tuhan menuntut apakah engkau mengasihi sesama manusia untuk menggenapi salib. Karena vertikal itu mengasihi kepada Kristus sudah benar, horizontal sesama manusia. Tapi kenapa dia tujukan kepada Simon? Bukan kepada Yoab, kepada murid-murid yang lain. Yakobus atau Thomas, tapi hanya kepada Simon Petrus. Karena Yesus melihat Simon ini arogan, sangat arogan dan ambisi. Ketika Yesus bisa di dalam kubur, yang mengambil kepemimpinan murid-murid Yesus adalah Petrus. Tapi Yesus tidak marah, tapi Yesus mengasihi dia. Tapi persoalannya dari pasal 17 sampai pasal 21, di mana Petrus selalu mengikuti perjalanan Yesus. Tapi dia belum terbuka selubungnya. Sehingga selaput yang menghalangi dia, tidak dapat dia berbuat banyak. Sehingga pada akhirnya Yesus pada pasal 21 dia kasih kesempatan pada Simon Petrus ini makan dulu. Pada ayat 15 tadi kita pelajari sesudah sarapan. Jadi Yesus mengumpul murid-muridnya, makan dulu, sarapan dulu, baru dia menegur satu persatu. Dia menegur bukan soal kasih mengasihi, tapi moralitas manusia lewat Simon. Karena Simon sudah menyangkal 3 kali. Tapi Yesus tidak melarang karena dia punya selubung belum terbuka. Tapi pada saat ini ketika Yesus tegur sampai 3 kali, mulailah dia terbuka. Cara mengenal Yesus. Begitu juga saudara dan saya. Kalau kita punya selubung itu belum diangkat oleh kuasa Roh Kudus, maka kita punya moralitas pun akan berubah. Walaupun tiap hari kita berdoa, kita tidak mengerti apa yang kita doakan. Bahkan kita berdoa
hanya kepada kepentingan kita. Supaya Tuhan berkati, supaya kesehatan kita dipulihkan, kita minta mujizat, semua itu, bahkan kita minta pengampunan. Apakah itu salah? Tentu tidak salah. Tidak salah dan sangat benar. Tapi adakah kita berdoa, Tuhan, tuntun saya supaya saya tidak berbuat dosa terus. Supaya saya selalu tidak memohon, ampuni dosa saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, karena saya berbuat salah. Pada akhirnya manusia larinya ke sana. Selalu minta ampun, ya Tuhan saya berdosa. Tapi pertanyaannya, ketika bangun pagi kita menyembah Tuhan, pernahkah kita, Tuhan, tolong Tuhan urapi saya supaya moralitas kita dipimpin oleh Tuhan, supaya kita tidak lagi berbuat dosa, supaya apa yang terselubung dalam kita diangkat oleh Tuhan dan kita dapat mengenal lebih dalam kepada pribadi Tuhan. Nah, rusaknya manusia karena moralnya. Maka Yesus pun datang lahir karena moral manusia rusak. Kalau ditanya saya mengasihi, iya semua berebutan. Saya mengasihi Tuhan. Tetapi hanya kepada Tuhan. Bukan kepada sesama manusia. Ya, oleh sebab itu Yesus menegur Yohanes. Lewat Yohanes, Simon Petrus anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi? Jawab pertama benar mengasihi. Jawab kedua benar mengasihi. Jawab ketiga dia mulai ragu jawabannya. Karena dia sadar dia sudah berbuat salah. Karena di sini kita bisa lihat. Simon Petrus ini selalu menemani Yesus kemanapun Yesus pergi. Tapi pada akhirnya pun dia menyangkal. Karena di sini kita bisa lihat hati Simon belum menempatkan Yesus sesungguhnya di dalam hatinya. Jadi ini kita berbicara bukan soal hanya kasih. Tapi moralitas itu terbentuk ketika kita dididik oleh kuasa Roh Kudus. Maka ketika moralitas itu jadi bagus, maka kita punya kasih. Kasih itu tidak akan datang tanpa didikan moralitas kita. Moralitas itu akan datang ketika kita mendekatkan diri mengenal Yesus. Kita mohon Tuhan supaya kita dituntun oleh Tuhan. Jangan selalu kita mengeluh ampuni dosa dan kita minta Tuhan pagi hari, tuntun saya supaya saya tidak berbuat salah. Coba pelajari rata-rata manusia selalu berdoa, ampuni Tuhan saya sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Tapi pertama dia tidak pernah berdoa, Tuhan tuntun saya supaya saya tidak lagi berbuat dosa. Saya serahkan tubuh jiwa raga saya, biarlah Tuhan mengatur hidup saya, sehingga moralitas kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kita minta doa sama Tuhan, ampuni saya, berkati saya, itu tidak salah, sangat benar. Tapi itu kayaknya sudah seperti makanan hari-hari. Meminta ampun, minta berkat, minta mujizat supaya kesembuhan terjadi. Padahal mujizat itu sudah diberikan kepercayaan kepada saudara dan saya. Ketika kita punya moralitas terbuka, dituntun oleh Roh Kudus, maka pekerjaan-pekerjaan Tuhan saudara dapat lakukan. Saudara-saudara yang ada di rumah kasih, saudara sendiri bisa pelajari saya punya khotbah.
Sejak dari tahun pertama saya mengenal Rumah Kasih, saya tidak masuk di dalam cerita-cerita panjang lebar mengenai sejarah, mengenai perjalanan bangsa Israel. Lebih banyak saya berkhotbah moralitas kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Karena yang membuat kita rusak iman kita, kita punya moral. Hati kita tidak ada pada prinsip firman Allah. Kita bisa buktikan. Ketika kita sakit, kita punya kekhawatiran. Bingung. Berteriak, Tuhan tolong, tolong. Apakah salah? Itu benar. Tapi kita pelajari pasal Yohanes 14 ayat 12. Kita baca Yohanes 14 ayat 12. Saya bacakan. Ayat 12 bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Sekali lagi. Barang siapa percaya kepadaku. Koma. Ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti di sini kita pelajari kata demi kata. Ketika kita percaya sungguh-sungguh dengan iman moralitas kita yang tinggi, maka pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tinggalkan kepada saudara dan saya, saudara dapat melakukan. Ayat ini sudah 4 kali saya sampaikan di dalam pengkhotbah saya. Setiap kita berikan kesempatan untuk berkhotbah, supaya kita belajar mencari jati diri kita, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan hanya karena percaya. Berarti Tuhan kasih 1 juta, nih 1 juta, kamu kelola ini uang supaya berkembang tanpa ada bunga. Bagaimana kita mau kelola ini uang 1 juta yang Tuhan kasih? Kalau kita tidak dapat mengerti tujuannya, kepercayaan Tuhan mengenai uang itu. Oleh sebab itu, mari kita pelajari ayat ini. Ternyata pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan masih ada sisa. Ayat terakhir, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Berarti saudara dan saya dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Karena saudara anak-anak Tuhan. Jadi yakinkan iman percaya saudara, bahwa moralitas itu sangat penting di dalam hati kita. Biar Roh Kudus menuntun saudara dan saya, supaya Roh Kudus yang membawa hidup saudara dapat mengenal akan kebenaran firman Allah. Ketika saudara jatuh sakit, Roh Kudus itu akan berkarya. Karena di dalam kitab Roma kita tidak dapat berkata-kata, tapi Roh Kudus akan menyelidiki apa yang harus disampaikan. Dan saya percaya jemaat Rumah Kasih mampu. Bukan tidak mampu karena saudara sama semua. Anak-anak Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau menerima kepercayaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tinggalkan kepada saudara. Bukan cari uang, tapi cari jiwa.
uang itu menyusul. Tapi di sini kita perhatikan pada ayat pokok Yohanes 21, gembalakanlah dombaku. Artinya kita punya jiwa tubuh ini bagaikan domba. Bagaimana Roh Kudus mampu mengubah kalau kita menerima tuntunan Roh Kudus itu. Kita terima dulu tuntunan Roh Kudus. Kita serahkan kepada Roh Kudus bahwa biar Roh Kudus yang mengambil alih dalam kehidupan saya dan saudara. Saya katakan rumah kasih sama dengan gereja di udara. Gereja yang ada di bumi ini namanya gereja, itu dia berdiri berdasarkan doa. Pendeta bisa ganti silih berganti. Tapi gereja itu tidak pernah akan pudar. Begitu juga rumah kasih tidak akan pernah pudar. Pengkhotbah di rumah kasih boleh silih berganti dengan cara-cara apapun. Tapi tetap rumah kasih berudara, tetap rumah kasih berkarya. Karena dalam rumah kasih selalu ada doa. Amin. Pendeta bisa silih berganti. Karena pendeta itu manusia. Penuh dengan kemunafikan. Karena banyak kepentingan pribadi yang ditonjolkan. Tapi mari pada siang hari ini, saudara dan saya diingatkan lewat firman Allah, gembalakanlah dombaku. Artinya kita serahkan tubuh kita kepada Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus, supaya Dia sendiri yang memimpin kita. Bukan emosi kita, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Maka saudara mampu berbuat apa yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu Yohanes 14 ayat 12. Kita bisa lihat bahwa Tuhan sangat percaya kepada saudara dan saya. Makanya pada pagi yang indah, setiap hari pagi-pagi, kita berdoa dulu, Tuhan, saya berterima kasih, Engkau sudah selamatkan saya sepanjang malam, saya sudah bangun, dan ajarkanlah saya selalu untuk belajar menerima tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, supaya saya tidak lagi berbuat dosa. Jadi mohon supaya tidak berbuat dosa dulu. Kenapa? Coba pelajari selalu. Orang selalu, ya Tuhan ampuni salah dosa saya. Memang itu benar. Makanya kita berusaha dengan cara kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak berbuat dosa. Supaya doa saya jangan selalu dengan penuh mohon pengampunan. Itu benar, kita minta ampun kalau berbuat dosa. Tapi bagaimana kita mau belajar supaya kita tidak berbuat dosa? Itu loh yang paling susah. Nah, caranya ada. Ya, hati kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Supaya kita tidak tercemar, moralitas kita bersih di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Maka saya percaya rumah kasih punya dampak bagi banyak orang. Pendeta bisa saling berganti, tapi tetap rumah kasih berudara. Karena di dalam rumah kasih ada berita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada moderator, tapi sebelumnya saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman telah disampaikan. Biarlah firman itu yang akan mengurapi moralitas kita. Yang mengurapi hati kita.
supaya hati kita tidak tercemar satu sama yang lain. Sebagaimana engkau telah tegur Simon Petrus untuk mengasihi dan menghormati sesama manusia, bahkan teristimewa kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, dan tegurlah kami setiap hari, supaya moralitas kita selalu terjaga oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan keberadaan kita pada siang hari ini akan memulihkan kehidupan kita lewat pemberitaan firman Allah. Supaya di mana kita berada dapat menolong orang lain dan menjadi saksi kebenaran firman Allah. Ketika orang memohon mendoakan, kita mampu berdoa karena kita dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mendoakan kepada yang membutuhkan di dalam doa, yang sakit disembuhkan karena doa saudara dan saya, karena saudara milik Tuhan. Ketika moralitas kita sudah dipulihkan, saya percaya pada siang hari ini kita ditegur oleh kuat kuasa Roh Kudus. Baik pribadi saya sebagai hamba-Mu Tuhan, ampuni kalau ada kelalaian dalam pelayanan. Karena kesibukan saya di Delta, ampuni saya Tuhan. Saya juga melayani di Delta, Tuhan. Tapi saya berusaha Tuhan, supaya ada keseimbangan di dalam pelayanan di rumah kasih. Karena di rumah kasih pun Tuhan, saya percaya ada jiwa-jiwa milik kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, supaya hidup mereka tidak sia-sia beribadah di rumah kasih. Sekali rumah kasih, tetap rumah kasih. Karena di dalam rumah kasih ada firman Allah. Tuntun ketuanya Tuhan. Penasehat Bapak Nardo, kami berdoa Tuhan. Berkati terus dia Tuhan dengan hikmat pengetahuan sorga. Supaya dia dapat membawa rumah kasih bersama ketua lebih dekat di dalam hadirat Tuhan. Bahkan pengurus-pengurus lain, bagian humas Bunda Wiwi, kami berdoa. Pakai dia Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa baru. Bapak Roger pakai juga Tuhan supaya dia dapat mencari jiwa-jiwa baru. Untuk membawa kepadamu Tuhan lewat ibadah-ibadah rumah kasih. Dan kami semua Tuhan kami berdoa. Supaya kami sebagai alat. Untuk mencari jiwa-jiwa baru. Untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam rumah kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada moderator. Haleluya. Terima kasih untuk Om Dedi Pangemanan buat firman Tuhan di siang hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa yang selalu menguatkan kita. Dan kita selalu bersandar pada Tuhan. Terima kasih Om Mandijo, Tuhan memberkati. Dan maka selesailah sudah ibadah kita di siang hari ini tentunya. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang sudah terkoneksi. Kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Saya minta kesediaan untuk Om Andi Dharma atau Bu Berta ini ya, untuk menutup kita di ibadah siang dan juga doa berkat. Kami persilakan untuk Om Andi atau Bu Berta dipersilakan. Ganti Andi atau Bu Berta dipersilakan.
Shalom Bunda, ini lagi di jalan, barusan bawa papa dari rumah sakit, bisa minta tolong di backup jika lo monitor Om Sugeng Waluyo untuk membackup kami pada siang hari ini. Barusan di jalan ini Bunda Ella, mari bawa papa kontrol di rumah sakit dari Adi Kapasari. Demikian Bunda, Tuhan memberkati, shalom. Shalom, terima kasih untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Gitu. Ya Om Sugeng Waluyo dipersilahkan. Om Sugeng Waluyo ganti. Om Sugeng Waluyo mungkin sudah berangkat. Ya udah, Om Pandejo kembali, Om Pandejo untuk menutup doa penutup dan doa berkat bagi kami semua, Om Pandejo. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada ujungnya Tuhan. Kami percaya semuanya terjadi seturut dengan rencana Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami dapat informasi keluarga Pastor Andi, Ibu Berta membawa orang tuanya ke rumah sakit. Tolong Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga ini mereka Tuhan. milik kepunyaanmu Tuhan. Kau pedulikan mereka Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menyertai mereka, Bapak Andi Tuhan, supaya kami manusia semua berjalan seturut dengan rencana hamba Tuhan. terbatas ya Tuhan. Dan di dalamnya ada kesembuhan ilahi. Berkatilah perjalanan mereka ke rumah sakit. Dan di dalamnya namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk user-user rumah kasih. Mulai dari Bunda Wiwi, Opa Roger, Sandra Gebitoar, Mama Ria, Oriel, Musafir, pribadi saya, Pak Sugeng, Mbak Samsuri, Franciscus Nahak, Siti Mulyani, Pak Tommy Tumanuk, bahkan Pak Andi Dharma dan Ibu Ella. Dan rekan-rekan yang lain yang tidak sempat hadir Tuhan. Mereka adalah jemaat rumah kasih. Mereka adalah user rumah kasih. Mulai dari ketua sampai pengurusnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamalah mereka. Sertailah mereka. Supaya dimanapun mereka berada, kita semua yang hadir pada siang hari ini, dimanapun kami semua berada, biar Roh Kudus selalu menyertai, memberkati kami. Amin. Supaya kami terhindar mara bahaya apapun. Ya Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang bimbang diteguhkan oleh firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Dan semua itu terjadi seizin dan kehendak Tuhan Yesus. Dan kami mengundang hadirat Roh Kudus. Jamah kami semua. Ya Tuhan. Dan kami berdoa bangsa dan negara. TNI dan Polri. Tuhan berkati mereka juga. Ya Bapak. Supaya kami bersama-sama mereka. Baik bangsa dan negara maupun TNI. Penuh dengan damai sejahtera. Atas pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kekasih-kekasihku, angkatlah tangan. Terimalah berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan lewat damai sejahtera, lewat persekutuan ibadah yang agung, di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, lewat kasih karunia Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada moderator.